Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Yes I Do. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang udah 2 kali meninggalkan tunangannya di detik-detik terakhir pernikahan mereka. Walaupun udah 2 kali dikecewain, ternyata si pria ini masih setia kepada pasangannya dan masih berniat untuk mengadakan upacara pernikahan mereka yang ketiga. Namun sebelum mempersiapkan rencana mereka, tiba-tiba datang mantan pacar si pria ini dari masa lalu yang ceritanya masih memiliki perasaan kepadanya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Cerita film ini dibuka dengan adegan upacara pernikahan antara seorang pria bernama James dan calon istrinya yang bernama Charlotte. Namun Charlotte tiba-tiba merasa gugup di hari yang seharusnya menjadi momen bahagia mereka dan akhirnya pergi meninggalkan James. Satu tahun kemudian, James dan Charlotte ceritanya kembali mengadakan upacara pernikahan mereka di sebuah gereja. Dan kali ini Charlotte didampingi oleh seorang kakek bernama Oscar untuk menemui James ke depan altar. Tapi di saat pendeta memulai upacara pernikahan, Charlotte tiba-tiba menjadi gugup dan gatal-gatal seperti apa yang pernah dia alami sebelumnya. Dan saking gugupnya, Charlotte akhirnya kembali meninggalkan James di depan altar seperti tahun kemarin. Oke, adegan kemudian berlanjut ke 1 tahun kemudian, di mana Charlotte ini merupakan pemilik pabrik coklat kecil-kecilan. Dalam menjalankan usahanya, Charlotte dibantu oleh Oscar sebagai pembuat desain coklat dan sahabatnya bernama Hannah yang bekerja sebagai manajer. Setelah 2 kali gagal menikah, Charlotte dan James ternyata masih berniat untuk menyiapkan upacara pernikahan ketiga yang akan mereka adakan dalam 30 hari. Tampaknya Charlotte masih alergi dengan hal-hal yang berbau pernikahan, tapi Hannah mencoba untuk memberikan semangat karena ini adalah momen yang penting dalam hidupnya. Kemudian di siang harinya, Charlotte datang ke sebuah tempat untuk bertemu dengan James yang masih setia walaupun udah 2 kali dikecewain. Ceritanya mereka berdua sedang membicarakan persiapan upacara pernikahan ketiga yang dimana James ingin menikah di gereja seperti tahun lalu. Sebelum membahas rencana ini lebih detail, Charlotte tiba-tiba mengatakan kalau dia merasakan fobia aneh atau hypersensitif terhadap pernikahan. James pun menganggap ucapan Charlotte itu nggak masuk akal dan memilih untuk membatalkan rencana mereka karena dia merasa ragu kalau pernikahan ini akan berjalan dengan baik. Keesokan harinya, datang seorang wanita cantik bernama Nicole yang merupakan pemilik perusahaan majalah terkenal yang membahas tentang coklat. Ceritanya, Nicole ini udah ada janji dengan Charlotte untuk wawancara mengenai pabriknya agar toko coklat Charlotte juga bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Berhubung Charlotte nggak bisa hadir, Hannah kemudian datang ke rumah untuk memberitahu kalau dia berhasil membuat jadwal wawancara baru bersama Nicole. Selain itu, Charlotte juga curhat tentang permasalahannya kemarin, sehingga Hannah memberikan saran agar dia segera menemui James. Lalu ketika Charlotte sampai di tempat tujuan, James terlihat lagi sibuk memperbaiki helikopter milik salah satu kliennya. Di tempat itu, Charlotte juga melihat sebuah foto mobil tua yang merupakan peninggalan kakek James yang udah dia cari-cari selama 5 tahun. Setelah sedikit basa-basi dengan obrolan yang gak penting, Charlotte kembali membahas tentang pernikahan dan mengatakan kalau dia gak akan mengulangi kesalahan. Namun James gak langsung percaya sama ucapan Charlotte, apalagi dia udah membatalkan semua persiapan termasuk undangan ke para tamu dan catering. Kemudian saat kembali ke rumah, Charlotte curhat pada Hannah kalau dia ingin mempersiapkan kembali rencana pernikahan mereka untuk menebus kesalahannya kepada James.
Dan ketika Charlotte memberitahu rencana ini pada ibunya, sang ibu juga nggak gampang percaya pada ucapannya dan malah menganggap putrinya itu nggak ditakdirkan untuk menikah. Lalu ketika Hannah datang, mereka berdua langsung membuat daftar rencana pernikahan yang harus disiapkan dalam 30 hari ke depan. Namun di waktu Hannah mulai membahas gaun pengantin dan tempat upacara, Charlotte menjadi pusing dan mual pada kalimat tersebut. Berhubung 2 gaun sebelumnya udah dibuang, Hannah kemudian mengajak Charlotte untuk membeli gaun pengantin yang baru. Charlotte malah bingung harus melakukan apa, dan sebelum sempat memilih dia kembali merasa gelisah sampai bersin-bersin karena alergi pernikahan. Setibanya di pabrik coklat, Charlotte kebetulan bertemu dengan James dan langsung memberitahu kalau dia lagi membuat rencana pesta pernikahan mereka. Namun karena Charlotte juga terlihat garuk-garuk leher seperti sebelumnya, James kembali merasa ragu-ragu kalau dia bisa menjalani semua ini. Beberapa waktu kemudian, Charlotte akhirnya bisa bertemu dengan Nicole untuk membicarakan tentang wawancara sekaligus promosi pabrik coklatnya di majalah. Charlotte lalu mengajak Nicole ke dalam pabrik untuk melihat proses pembuatan coklat dan berkenalan dengan Oscar. Nah, pada awalnya, pabrik coklat ini sebenarnya adalah milik Oscar, tapi 10 tahun yang lalu Charlotte membeli perusahaan ini dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sejak saat itu, Charlotte bekerja untuk membuat coklat menggunakan resepnya sendiri, sedangkan Oscar membantunya dalam membuat desain agar coklat mereka terlihat lebih menarik. Selagi mereka membicarakan tentang coklat, Charlotte bercerita kalau dia ingin mendirikan toko cabang di kota-kota besar untuk memperluas penjualan. Dan begitu mereka keluar dari pabrik, Charlotte mengenalkan Nicole pada James yang ternyata mereka berdua ini dulunya adalah mantan pacar. Wow. Karena Nicole nggak tahu kalau James dan Charlotte punya hubungan, dia terus aja membahas tentang masa lalu mereka yang membuat Charlotte cemburu. Nicole pun memberitahu kalau dia adalah pemilik dari majalah yang membahas tentang coklat dan akan tinggal di kota ini selama beberapa hari untuk wawancara pabrik Charlotte. Keesokan harinya, Charlotte bercerita pada Hannah kalau James dan Nicole ini dulunya kebetulan adalah mantan pacar. Namun Charlotte sengaja nggak memberitahu Nicole kalau dia dan James adalah tunangan karena takutnya hal ini akan berpengaruh pada wawancara pabrik coklatnya dalam majalah. Merasa bersin-bersin setiap kali ke toko bunga, Charlotte akhirnya pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisinya yang dia pikir mengidap suatu alergi pada pernikahan. Namun dokter menjelaskan kalau nggak ada penyakit yang bernama alergi pernikahan karena gatal-gatal atau mual yang dialami oleh Charlotte kemungkinan besar berasal dari pikirannya. Oke, adegan kemudian berpindah ke rumah James, yang dimana Nicole datang untuk sekedar berkunjung dan ingin mengajaknya mengobrol berdua. Di sana, Nicole nggak sengaja melihat jari James yang nggak memakai cincin, padahal menurut info dia udah bertunangan dengan seseorang. Berhubung mereka nggak pernah ketemu selama 5 tahun, Nicole lalu mengatakan kalau dia kangen pada James dan ingin mengajaknya makan malam bersama. Namun karena James menolak, Nicole akhirnya memintanya agar bertemu lagi kapan-kapan untuk sekedar ngopi bareng di sebuah kafe. Keesokan harinya, Nicole dan Charlotte mulai melakukan wawancara mengenai pabrik coklatnya sebagai bahan artikel yang akan dia tuliskan ke dalam majalah. Nicole pun berpendapat kalau Charlotte adalah wanita muda yang penuh semangat dan kecerdasannya dalam berbisnis bisa membuat usahanya ini bersaing di Amerika. Setelah mereka selesai wawancara, Nicole bercerita kalau kemarin dia sempat mengunjungi James yang terlihat bersedih karena ditinggal oleh tunangannya. Mengetahui hal itu, Nicole berniat untuk mendapatkan hati James kembali dan ingin berteman baik dengan Charlotte yang menurutnya asik diajak curhat.
Mendengar Nicole udah mengunjungi James, Charlotte menjadi sangat cemburu dan ikut-ikutan datang ke rumah James dengan alasan kalau mobilnya lagi rusak. Namun karena James tahu kalau dia lagi berbohong, Charlotte akhirnya mulai bertanya apakah James masih punya hubungan dengan Nicole. Dari pembicaraan itu, James sengaja nggak memberitahu Nicole tentang hubungan mereka, karena dia juga berpikir akan berpengaruh pada hasil wawancara pabrik Charlotte di majalah. Dan sebelum mereka berpisah, Charlotte kembali membahas rencana pernikahan mereka yang lagi dia siapkan bersama Hannah. Keesokan harinya, Charlotte mulai membuat coklat dengan rasa baru yang akan dia presentasikan kepada Nicole sebagai materi pendukung di artikel majalah. Nggak lama kemudian, Hannah datang memberitahu Charlotte kalau gereja yang sangat diinginkan James sebagai tempat menikah akan digunakan untuk acara lain. Lalu di malam harinya, Hannah dan Charlotte kembali membahas tentang persiapan yang masih tertunda, seperti tamu undangan dan lain sebagainya. Namun di tengah pembicaraan mereka, Nicole tiba-tiba datang untuk mengobrol bersama yang membuat Charlotte dan Hannah menjadi panik. Untuk menutupi rencana ini dari Nicole, Charlotte berusaha menyembunyikan fotonya dengan James, sedangkan Hannah berbohong kalau mereka lagi mengobrol santai. Namun tingkah aneh mereka berdua malah membuat Nicole menjadi semakin curiga dan mengetahui kalau Charlotte memiliki hubungan dengan James. Berhubung rahasia mereka udah terlanjur ketahuan, Charlotte akhirnya bercerita kalau dia adalah mantan tunangan James yang udah lari dari upacara pernikahan sebanyak 2 kali. Charlotte pun menjelaskan kalau dia dan Hannah sedang membuat rencana pernikahan kembali, dan Nicole nggak mau menghalangi jika Charlotte memang benar-benar mencintai James. Keesokan harinya, Nicole mengajak James untuk minum kopi bersama sambil membahas pembicaraannya semalam dengan Charlotte. Di sana, Nicole mengatakan kalau dia mendukung rencana Charlotte, tapi sebenarnya dia juga ingin memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan hati James. Di kafe tersebut, ternyata ada Charlotte yang menguping pembicaraan mereka dan gak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang membuat James curiga. Dan ketika menyusul Charlotte yang lari keluar, James mengatakan kalau dia dan Nicole hanya mengobrol biasa untuk menenangkan hati Charlotte yang lagi cemburu. Sepulangnya dari kafe, Oscar tiba-tiba datang ke rumah James untuk memberitahu sebuah informasi kalau mobil peninggalan kakeknya akan dilelang dalam beberapa hari. James pun merasa bahagia mengetahui berita itu karena selama 5 tahun belakangan ini dia udah menunggu mobil itu dijual oleh seseorang. Sementara itu di tempat lain, Charlotte datang ke gereja untuk menemui pendeta dan mengutarakan rencananya untuk mengadakan upacara pernikahan yang ketiga. Awalnya pendeta itu merasa ragu gara-gara kejadian di masa lalu dan mengingatkan Charlotte kalau upacara pernikahan itu bukan untuk mainan. Sepulangnya dari gereja, Charlotte nggak sengaja bertemu dengan Nicole yang kebetulan lagi berbelanja pakaian untuk diberikan kepada James. Karena seperti yang mereka berdua ketahui, James lebih sering memakai kaos biasa ketimbang kemeja yang bisa membuatnya terlihat lebih rapi. Gara-gara pertemuan barusan, Charlotte jadi ngomel-ngomel di depan Hannah dan merasa kesal pada Nicole yang ingin memanfaatkan momen ini untuk mendekati James. Charlotte pun jadi nggak fokus ketika membuat coklat varian baru dan nggak sengaja menambahkan selai stroberi ke dalam adonannya. Oke, adegan kemudian berlanjut ke Nicole yang langsung menemui James untuk memberikannya hadiah baju dan ingin mengajaknya untuk minum teh sambil mengobrol. Dan begitu James masuk ke kamar, Nicole yang iseng melihat-lihat malah menemukan catatan tentang persiapan pernikahan yang diimpikan oleh James.
Lalu ketika mengobrol berdua, Charlotte sengaja membahas keinginannya untuk mengadakan pesta pernikahan yang sama seperti apa yang udah James tulis pada catatannya. Kebetulan Charlotte juga datang ke rumah James untuk meminta daftar tamu undangan dan mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya minder pada Nicole. Keesokan harinya, Charlotte curhat tentang pembicaraan mereka semalam yang membuatnya berpikir kalau James dan Nicole adalah jodoh gara-gara memiliki keinginan yang sama. Lalu ketika Hannah mencicipi coklat buatan yang baru, dia merasakan selai stroberi yang bisa membuat Nicole alergi. Mengetahui dia udah berbuat kesalahan, Charlotte menjadi nggak fokus dan harus membuat ulang coklat yang akan dia berikan pada Nicole sebagai bahan presentasi. Charlotte pun akhirnya meminta tolong kepada Hannah untuk pergi ke rumah James dan meminta daftar tamu undangan. Sesampainya Hannah di tempat tujuan, dia bertemu dengan James yang berpenampilan rapi dengan alasan akan pergi ke suatu tempat. Lalu ketika mencari nama-nama tamu undangan, Hannah juga melihat catatan yang dilihat oleh Nicole sehingga dia langsung melaporkan hal itu kepada Charlotte. Selain memberitahu hal itu, Hannah juga mengatakan kalau James akan pergi ke suatu tempat yang membuat Charlotte berpikir kalau James akan berkencan dengan Nicole. Charlotte pun langsung berpura-pura kalau mobilnya lagi mogok di tengah jalan dan menelpon James untuk meminta bantuannya sekarang juga. Singkat cerita, saat James datang, Charlotte langsung menggoda penampilannya yang begitu rapi dan gak seperti biasanya. Dan begitu James sibuk memperbaiki mesin mobil, Charlotte tiba-tiba aja mengunci mobil James dari dalam yang membuatnya gak bisa kemana-mana. Karena kejadian itu, James menjadi kesal pada Charlotte dan gak bisa datang ke tempat lelang untuk membeli mobil peninggalan kakeknya. Mendengar penjelasan itu, Charlotte pun jadi merasa bersalah karena dia mengira kalau James akan pergi berkencan dengan Nicole. Sementara itu di tempat lain, Nicole datang ke pabrik untuk bertemu dengan Charlotte. Sayangnya Charlotte lagi nggak ada di sana, sehingga Oscar menjelaskan kalau kemarin ada sedikit kesalahan dalam pembuatan coklat yang baru. Nicole yang kebetulan lagi pegang coklat, kemudian ingin mencicipinya, tapi dilarang sama Oscar karena coklat baru itu berisi selai stroberi. Dan sebelum dia pulang, Nicole tiba-tiba memiliki ide buruk dengan membawa coklat itu keluar dari pabrik. Keesokan harinya, Charlotte akhirnya berhasil menyelesaikan coklat buatannya yang kedua untuk diberikan kepada Nicole. Dan beberapa hari kemudian, Nicole mengundang beberapa wartawan ke toko milik Charlotte untuk mempresentasikan coklat baru buatannya. Sebelum Nicole mencicipinya, dia sempat menjatuhkan coklat itu ke lantai dan menukarnya dengan coklat buatan pertama yang diinfokan Oscar sebagai produk gagal. Nicole pun sengaja membuat dirinya mengalami alergi stroberi hanya untuk mempermalukan Charlotte di depan banyak orang termasuk James. Jimmy, let's go. Setelah kejadian memalukan itu, Charlotte jadi merasa kalau karirnya dalam dunia coklat akan pudar karena Nicole pasti akan menuliskan artikel buruk tentang tokonya. Di sana, Oscar kemudian mencoba untuk menghibur Charlotte dengan memperlihatkan mobil peninggalan kakek James yang berhasil dia beli dari pemenang lelang. Tapi di saat yang bersamaan, Charlotte tiba-tiba menyadari ada logo SJ pada coklatnya yang kedua dan meminta Hannah untuk memperlihatkan coklat yang tadi dimakan oleh Nicole. Ternyata di bungkus itu nggak ada logo yang sama, sehingga Charlotte mengetahui kalau Nicole udah menukarnya dengan coklat yang pertama kali dia buat. Mendengar James dan Nicole lagi makan malam bersama, Charlotte langsung mendatangi mereka dan menuduh Nicole telah menukar coklatnya. Bahkan Charlotte sampai menggeledah tas milik Nicole untuk membuktikan ucapannya, tapi sayangnya dia nggak menemukan coklat yang bertuliskan logo SJ.
Karena merasa bersalah atas perbuatannya, Charlotte akhirnya meminta maaf kepada Nicole dan sempat mengutarakan keseriusannya kepada James untuk melangsungkan pernikahan. I love you. And I wanna be your wife. Lalu ketika Charlotte udah pergi dari restoran itu, tiba-tiba seorang pelayan membawakan coklat yang terjatuh sehingga James akhirnya mengetahui kalau Nicole memang menukarnya. You did switch it. Keesokan paginya, James mendatangi Charlotte ke sebuah taman yang biasa dia datangi jika sedang bersedih. Di sana, James akhirnya memberitahu kalau Nicole memang sengaja menukar coklatnya, dan karena ketulusan Charlotte kemarin malam, James juga ingin mengajaknya untuk menikah. Singkat cerita, tepat di hari pernikahan, Charlotte ternyata lupa membawa cincin pernikahannya yang ketinggalan di toko. Charlotte pun meminta Hannah untuk mengambilnya, sedangkan dia sendiri harus bergegas menuju ke gereja. Tapi di tengah perjalanan, mobil Charlotte tiba-tiba aja mogok, dan ponselnya juga ketinggalan di rumah yang membuatnya bingung karena nggak bisa menghubungi siapapun. What did I do to deserve this? Charlotte yang panik pun berusaha untuk menumpang pada orang lain, dan beruntung ada Nicole yang kebetulan lewat mau memberinya tumpangan. Get in. Sementara itu di tempat lain, Hannah yang sampai di gereja lebih dulu sempat membuat semua orang bingung karena dia nggak datang bersama Charlotte. Tentu aja kejadian itu membuat James merasa gelisah dan udah berpikir kalau Charlotte akan melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Tapi di waktu yang bersamaan, Charlotte tiba-tiba muncul di depan gereja yang membuat perasaan semua orang termasuk James menjadi lega. Akhirnya mereka berdua bisa melangsungkan upacara pernikahan yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. I do. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.